Istilah founding diambil dari bahasa Inggris yaitu found yang berarti dana, modal atau simpanan. Sehingga kemudian arti founding adalah kegiatan pengumpulan dana, modal atau simpanan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, founding merupakan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksud antara lain deposito, tabungan, giro, obligasi, reksadana, asuransi, dan lainnya. Dari pengumpulan dana tersebut, nantinya nasabah akan mendapatkan imbal hasil dan jaminan keamanan atas simpanan tersebut. Tentu saja jaminan keamanan atas simpanan dana hanya bisa didapatkan nasabah melalui lembaga keuangan yang legal dan diawasi otoritas jasa keuangan. Jadi, semua produk atau kegiatan finansial yang tujuannya adalah untuk menghimpun dana nasabah disebut dengan founding. Yang berikutnya adalah lending. Lending adalah aktivitas untuk menyalurkannya. Istilah lending juga berasal dari kosakata berbahasa Inggris yaitu lend yang memiliki arti meminjamkan, memberi, atau menghutangi. Pada umumnya, bentuk lending di dunia perbankan berupa pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah. Sementara itu, pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan lender atau kreditur. Dari aktivitas meminjamkan dana tersebut, nantinya lender akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil. Sementara, orang yang meminjam dana disebut dengan debitur. Cara kerja dari founding dan lending itu sendiri adalah dana yang dikumpulkan dari aktivitas founding yaitu uang masyarakat atau nasabah yang disimpan pada bank dan lembaga finansial lainnya akan disalurkan kepada debitur melalui aktivitas lending. Penyaluran dana tersebut dilakukan dengan cara memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bentuk kredit atau pinjaman yang ditawarkan tersebut bermacam-macam, tergantung dari kemampuan lembaga keuangan yang menyalurkannya. Pihak mengelola dana seperti bank dan lembaga finansial lainnya akan mempertimbangkan dan menilai kelayakan dari calon peminjam sebelum memberikan kredit. Penerima pinjaman akan dikenakan biaya dan bunga yang besarnya tergantung kebijakan dari masing-masing penyelenggara atau pengelola dana. Besarnya biaya dan suku bunga yang harus dibayarkan nasabah diperhitungkan berdasarkan pada jumlah dana pinjaman dan tenor atau jangka waktu yang diambil. Semakin rendah tingkat biaya dan suku bunga yang ditawarkan, maka semakin menarik minat nasabah sebagai peminjam dana. Yang ketiga yaitu fee-based income. Dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kashmir menjelaskan bahwa fee-based income adalah suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi atau jasa bank lainnya, yaitu spread-based. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa fee-based income adalah bagian dari kegiatan lainnya yang dilakukan oleh bank selain mengumpulkan dan menyalurkan uang. Tujuannya adalah untuk bisa mendukung serta melancarkan dua kegiatan utama tersebut. Sederhananya, fee-based income adalah suatu upaya bank untuk mencari pendapatan lain di luar dari pendapatan bunga kredit.